Barangnya berarti dari ke bawah. Dari ke bawah ya? Bawah. Nah, udah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas kembali surat Taubah ayat 31 sampai 35. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa pada malam hari ini kita melakukan Zoom ini dari Taiping, Perak, Malaysia. Dari tempat, dari rumah sahabat kita, jemaah kita, Bapak Ahmad Haji Ahmad dari Taiping. Kemudian kehadiran kami di tempat ini adalah dalam rangka oleh sebab itulah di akhir pertemuan nanti kita akan nanti di akhir kita akan tutup dengan doa. Doakan putri beliau supaya pernikahannya besok berjalan dengan lancar dan pernikahannya menjadi pernikahan yang mendatangkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan dari keduanya dikaruniai anak-anak yang soleh dan solehah. Begitu juga pada malam hari ini ada teman kita, ada sahabat kita, ada jemaat tetap kita juga yang ulang tahun, yaitu Bapak Komarudin. Pak Komarudin ini namanya dua, Pak Komar dengan Pak Marco. Yang berulang tahun pada malam ini adalah Pak Marco. Pak Komarudin belum. Jadi beliau ini kalau kita harapkan ulang tahunnya setiap tahun kalau bisa 2 kali, satu untuk Pak Komar, satu untuk Pak Marco. Soalnya kalau beliau ulang tahun selalu berlapang dada untuk berbagi-bagi kenikmatan kepada jemaah semuanya. Maka pada malam hari ini beliau akan membagi kebahagiaan kepada kita dengan mengadakan cabutan bertuah. Berapa orang? Cabutan bertuah sebanyak 13 orang. Jadi cabutan bertuah sebanyak 13 orang. Jadi jemaah sekalian nanti setelah acara selesai jangan langsung kabur. Karena nanti kalau kabur atau langsung pergi takutnya dianulir oleh Bu Bandar. Ya, Bu Bandar kita sekarang sudah mulai agak-agak strict. Ya. Kemudian perlu kita sampaikan bahwasanya Bu Bandar tidak seperti biasa. Biasanya kan pakai langsung tuh di screen. Ya, diundi kelihatan roda bertuahnya. Kali ini roda bertuahnya tidak kelihatan karena beliau dalam keadaan safar. Beliau sedang safar, dia ikut juga ke Taiping sini, Perak sini, sehingga beliau melakukannya di handphonenya saja. Ya, di handphonenya.
Mas sekalian, tadi kami bicara dengan Bu Bandar bahwa nanti kita berikan kesempatan untuk ngomong. Jadi seperti biasa sebelum kita tanya jawab, kita ada cabutan bertuah yang dipimpin oleh Ibu Bandar kita. Ya, semoga jemaah sekalian termasuk di antara 13 malam hari ini. Ada besar. Baiklah jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen dan mempersilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Zena, Ustadz Safi Saleh dari Singapura, untuk memandu kita, membimbing kita, membacakan kepada kita ayat-ayat Allah SWT, surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat 31 sampai 35. 31 sampai 35. Kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh, falyatafaddal masyhura. Tafadhal Ustadz. Bisa Ustaz, Anda bisa mulakan. Tafadhal Ustadz, kedengaran Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إلها واحدا والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الله بأفواههم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو
بالحق والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ولا ينفقون في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله
وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Mewakili jemaah semuanya dimanapun berada, kita mengucapkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Zena Safi Saleh dari Singapura. Semoga Allah SWT senantiasa memelihara kesehatan beliau, lahir dan batin, Amin. dan menjadikan nanti kita bersama-sama di yaumil akhirah, di surga. Amin ya Allah, amin. Amin. Jemaah sekalian, mari kita lanjutkan surat At-Taubah kita, surat yang ke-9. Surat At-Taubah ini adalah surat yang berbicara tentang kejadian di Mekah setelah Futuh Mekah. Secara bahasa, taubah sendiri artinya bertaubat atau meminta ampun kepada Allah SWT. Surat ini turun di Madinah, maksudnya periodenya periode Madinah. Walaupun isinya banyak berbicara tentang kejadian di Mekah termasuk perang Hunain. Karena turun di Madinah maka disebutlah dengan surat Madaniyah, jumlah ayat 129 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat 35. 31 sampai 35. Mari kita review dari ayat yang ke-30. Yaitu tentang ahli kitab yang kemudian mengalami deviasi ataukah penyimpangan dari konsep tauhid. Makanya nanti di ayat ini akan berbicara tentang tauhid. Di ayat yang ke-30 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa semulia-mulianya Nabi, sesuci-sucinya Nabi, tetap saja dia adalah Nabi dan manusia seperti kita. Dan karenanya tidak boleh diberikan status teologi, status ketuhanan. Kita boleh mencintainya, tetapi mencintainya sebagai bukti cinta kita kepada yang mengutusnya, yaitu Allah SWT. Apabila kemudian kita mendeviasikan konsep kenabian menjadi konsep teologi atau konsep ketuhanan, maka yang terjadi adalah miskonsepsi ketuhanan. Artinya sudah rusaklah nilai tauhid yang merupakan intisari daripada kedatangan agama-agama samawi. Karena agama samawi itu mengajarkan satu hal. Ini harus kita camkan. Agama apapun juga, samawi maksud saya, maka ajarannya satu, yaitu tidak ada wujud kecuali Allah. Kata tidak ada wujud itu tidak ada satupun yang ada selain daripada Allah. Jadi hanya ada satu yang ada, itu Allah. Semua selain Allah hakikatnya tidak ada. Semuanya itu ada karena diadakan oleh Allah. Maka setiap wujud selain daripada Allah atau disebut dengan maujud adalah fakir. Artinya apa? Selalu butuh kepada pewujudan dari Allah SWT. Begitu Allah menarik wujudnya daripada sesuatu itu, maka sesuatu tidak bisa disebut dengan maujud. Berarti dia tidak ada. Tidak bisa disebut apapun juga. Dengan demikian setiap apapun fakir. Tidak bisa bereksistensi kecuali bahwa butuh dari Allah SWT. Termasuk para nabi dan rasul. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mengkritik atau memberikan kepada kita patokan bahwa ketika orang Yahudi menyebut Uzair itu sebagai ibnullah, atau orang Nasrani menyebut Al-Masih ibnullah, maka itu terjadi penyimpangan, terjadi deviasi dari konsep tauhid yang sesungguhnya. Maka Allah mengatakan itu tidak sesuai dengan substansi daripada nabi tersebut. Maka Allah mengatakan kata-kata mereka itu hanyalah biafwahihim, di lisan-lisan mereka saja. Dzalika qauluhum biafwahihim, itu hanya kata-kata mereka secara lisan. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Kata-kata itu hanya mengcopy paste saja, copy paste daripada
umat-umat ataukah komunitas-komunitas keagamaan sebelumnya, karena banyak sekali komunitas agama sebelum Islam, termasuk yang Arabi, yang kultur yang dari bumi, itu selalu mengasumsikan bahwa Tuhan bisa punya anak. Tuhan bahkan bisa punya istri. Semua konsepsi seperti ini adalah mendelegitimasi konsep Tuhan sebagai maha sempurna. Karena begitu Tuhan punya anak, berarti dia tidak sempurna. Begitu Tuhan punya istri, berarti dia tidak sempurna. Oleh sebab itulah, kata lahumullah, Allah akan menyalahkan atau membatalkan yang seperti itu. Anna yufakun. Konsep tauhid itu adalah konsep fitrah, konsep akal sehat. Setiap orang berenung dengan benar tanpa melihat kitab suci sekalipun akan sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan itu cuma satu. Maka bagaimana mereka bisa terpalingkan? Anna yufakun. Bagaimana mereka kok tiba-tiba menyalahi fitrahnya? Kita mulai ayat baru. Ayat yang ke-31. Ini adalah ilustrasi dari saudara-saudara kita yang beragama Nasrani yang mengkonsepsikan bahwa Nabi Isa itu adalah putra Tuhan, tapi pada saat yang sama dia mati mengorbankan dirinya untuk dosa-dosa manusia. Kalau dia Tuhan dan ketuhanannya misalnya ditandai dengan mukjizat, lalu persoalannya adalah di mana mukjizatnya ketika akan dibunuh. Harusnya kalau dia lahir sebagai Tuhan, harusnya dia mati sebagai Tuhan. Dan kalau menggunakan kata mati sebagai Tuhan, tentu ini kontradiksi. Karena Tuhan tidak boleh terkena kata mati. Oleh sebab itulah, inilah yang diinginkan Al-Quran. Al-Quran mengatakan, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, pastor-pastor mereka, dan rahib-rahib mereka, ruhbanahum. Jadi ahbar ini berlaku untuk kaum Nasrani, ruhbanahum atau rahib-rahib, rabai-rabai berlaku untuk Yahudi. Mereka menyebutnya arbab. Pertanyaannya, apakah orang Yahudi dan orang Nasrani menyebut pastor dan rahib mereka sebagai Tuhan? Jawabannya tentu tidak. Tetapi ketika menganggap ulama mereka, agamawan mereka sebagai sumber kebenaran, ya, dan mengalahkan kebenaran yang bersifat rasional, maka itu sudah menjadikan sebagai Tuhan. Karena salah satu peran Tuhan itu adalah sumber kebenaran. Jadi salah satu makna kata Rabb adalah sumber kebenaran. Karena Rabb itu adalah sumber kehidupan. Dia pencipta. Sumber edukasi, dia pendidik. Sumber ketenteraman, dia adalah yang membuat tertib segala sesuatu. Membina. Nah, maka itu disebut dengan arbab. Arbab ini adalah bentuk jamak daripada Rabb. Jadi kata-kata arbab di sini bentuk jamak taksir dari kata Rabbun. Rabb. Jadi kalau satu Tuhan Rabb, kalau banyak arbabun, arbab. Jadi arbab. Bisa saja sesuatu itu memiliki sifat Tuhan dalam pengertian seperti pengasih, penyayang. Tetapi walaupun dia memiliki sifat ataukah sifat Tuhan seperti pengasih dan penyayang, tetap tidak bisa disebut sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dalam konsep tauhid, siapapun yang memiliki sifat kasih sayang, cinta, pemaaf, itu adalah bukan berdiri sendiri. Sifat pemaafnya bersumber dari yang maha pemaaf. Sifat pengasihnya bersumber dari yang maha pengasih. Sifat penyayangnya bersumber dari yang maha penyayang. Karena dia bersumber, ya tidak bisa disebut sebagai Rabb, dia sumber. Contohnya misalnya ibu kita atau orang tua kita. Orang tua kita itu disebut Rabb juga sebetulnya. Kalau kita berdoa itu, mungkin jemaah sekalian mengingat doanya, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama bayani. Rabb bayani itu adalah kata dua Tuhan. Rabb bayani itu adalah dua Tuhan. Maksudnya dua yang memelihara kami seperti Tuhan. Ya, jadi keduanya itu adalah merupakan sebab lahirnya kita. Tuhan menciptakan kita. Jadi Tuhanlah yang menciptakan kita, tapi ada sebab lahirianya orang tua kita. Tuhanlah yang membelah lautan pada zaman Nabi Musa, tapi ada sebab lahirianya, yaitu tongkat. Tuhanlah yang menghidupkan orang mati pada zaman Nabi Isa,
tapi ada sebab lahirianya, yaitu tangan. Al-Masih itu adalah yang mengusap dengan tangan. Jadi dengan demikian, sebab lahirnya itu bukan berarti sebab tertinggi. Ya. Tetapi ada sebab tertinggi di atas sebab lahirnya itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa disebut dengan Rabbayani di situ? Karena dialah yang mewakili Tuhan di alam materi, alam biologis, yang mencintai kita tanpa pamrih, mengasihi kita tanpa pamrih, membesarkan kita tanpa pamrih, sebagaimana Allah SWT menciptakan kita, memberikan segala-galanya kepada kita tanpa pamrih. Maka Tuhan mengatakan bahwa walaupun keduanya, yaitu ahbar, ruhban, mungkin memiliki sifat ketuhanan dalam pengertian pengasih, penyayang, dan sebagainya, tetapi tetap tidak bisa disebut sebagai sumber kebenaran. Karena kasih sayang mereka bukan kasih sayang yang berdiri sendiri. Cinta mereka bukan cinta yang berdiri sendiri. Pemaafan mereka bukan al-afu yang berdiri sendiri, tapi merupakan berian, merupakan pancaran, pantulan yang diterima juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi katakan, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Ingat kata-kata min dunillah. Jadi kalau disejajarkan, digaris luruskan dengan Allah tidak ada masalah. Tapi ada kata-kata min dunillah. Jadi artinya apa? Artinya bahwa mereka menganggap bahwa ahbar dan ruhban itu adalah sumber kebenaran. Dari mana kita membuktikannya? Ketika pendapat ulama itu atau agamawan itu bertentangan dengan teks-teks nas-nas kitab suci yang benar, tetapi kita tetap mengikutinya dengan alasan dia adalah ulama, agamawan, berarti kita telah menjadikannya sebagai apa? Jadi setiap kebenaran yang kita temukan dari ulama, agamawan, kita menyebut itu sebagai kebenaran yang terpancar, yang terproyeksikan, yang mereka terima dari Allah. Jadi seperti kalau kita main bola tenis, long tenis. Kalau kita main bola tenis itu kan bola harus memantul. Nah, jadi cinta yang mereka berikan kepada umatnya adalah pantulan dari cinta kepada Allah. Dengan demikian setiap agamawan, setiap ulama juga harusnya tidak boleh menyebut dia sebagai sumber. Dia harus menganggap dia sebagai pantulan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karenanya ketika mereka menjadikannya sebagai pantulan dari Allah, maka sebetulnya ulama itu tidak perlu berharap apa-apa lagi. Kenapa? Yaitu datang dari Allah. Dan karena datang dari Allah, Allah pasti akan melalui pemantulannya itu akan berikan segala-galanya kepadanya. Jadi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, selain daripada Allah. Wal Masihah bin Maryam, dan begitu juga dengan Al-Masih bin Maryam. Ya. Jadi di atas ada Al-Masih bin Maryam. Kenapa tidak disebutkan Uzair? Karena yang menjadi konsep utama pada agama Samawi sekarang sebagai konsep ketuhanan adalah Isa. Kalau Yahudi hanya aliran saja dan itu tidak dominan. Jadi tapi yang namanya Nasrani itu mayoritas dominan, baik Katolik Roma, Katolik Anglikan ataupun Ortodoks itu sama. Bahkan Protestan sekalipun. Protestan boleh tidak sepakat dengan banyak hal dengan Katolik, tetapi dia bersepakat dengan konsep konsep trinitas atau keteologian daripada Nabi Isa. Makanya dikatakan wal Masihah ibna Maryam. Wa ma umiru, padahal tiadalah diperintahkan. Wa ma umiru, tiadalah diperintahkan. Tiadalah mereka manusia, orang Yahudi, Nasrani diperintahkan illa kecuali liya'budu, untuk menyembah. Untuk menyembah ilahan wahidah. Tiadalah mereka diperintahkan. Ini ayat ini semakna dengan kata-kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepada. Ya, beribadah. Apa artinya beribadah? Apakah Tuhan beribadah? Tapi bahwa manusia itu akan menjadi abadi nanti di akhirat kalau dia beribadah kepada Allah. Manusia itu akan menjadi terpenuhi seluruh kebutuhannya kalau dia memfakirkan dirinya di hadapan Allah. Yang namanya abid itu adalah fakir di hadapan majikannya. Kita ulangi bahwa yang namanya abid atau hamba sahaya adalah orang yang fakir di hadapan majikannya.
Kalau dia tidak fakir di hadapan majikannya, bukan hamba sahaya namanya. Jadi wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Mirip dengan surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa. Kalau di sini wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Dan tiadalah mereka itu diperintahkan kecuali dalam rangka beribadah kepada ilahan wahida, Tuhan yang satu. Kenapa Tuhan yang satu? Karena la ilaha illahu. Tidak ada ilah yang bisa diterima kecuali dia yang satu saja. Jadi dia yang satu. Huwa. Huwa itu dia yang satu. Jadi la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apapun yang manusia persekutukan. Persekutukan dengan Nabi sekalipun. Mempersekutukan Tuhan dengan Nabi, dengan malaikat, semuanya maha suci Allah. Kenapa? Karena semua selain daripada Allah adalah fakir. Malaikat fakir. Malaikat menjadi malaikat karena dia menerima unsur kemalaikatannya dari Tuhan. Ya. Roh menjadi roh karena menerima unsur kerohaniannya dari Tuhan. Jadi dia menjadi roh karena mendapatkan wujud rohani dari Tuhan. Dia menjadi malaikat karena dia mendapatkan wujud malakuti dari Tuhan. Jadi semuanya adalah butuh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ada satu hal yang kita anggap memiliki kekuatan teologis selain daripada Allah dan berdiri sendiri, maka itu adalah syirik. Adalah yusyrikun, mereka persekutukan. Nah, cuma sekali terbagi di dalam Al-Quran kata-kata ahbar dan ruhban ini atau arbaba ini beberapa kali muncul. Apa sebabnya? Karena sumber masalah daripada agama samawi itu sebetulnya bukan dari umat, tetapi dari para ulamanya. Kan tidak semua ulama itu memiliki sifat jiwa yang lapang, ikhlas, tak berkepentingan. Mereka terkadang juga punya kepentingan yang tersembunyi yang kita tidak lihat. Sehingga kemudian terkadang mereka karena saking mungkin satu, banyak orang kepada dia, lalu kemudian terkadang kesalahannya pun tidak mampu kita kritisi, tidak mampu kita filter. Terkadang kita juga menganggap karena dia alim atau keagamawan, maka kita menganggap bahwa semua yang dikatakannya itu pasti dari Tuhan. Nah, seperti itu. Padahal yang kata-katanya identik 100% dengan Tuhan hanya satu, yaitu para nabi dan manusia suci. Selain daripada mereka, pada tingkat tertentu, sesedikit apapun, punya probabilitas, punya peluang untuk keliru, salah, khilaf, bahkan bertentangan dengan kebenaran. Oleh sebab itulah terhadap mereka, kita tidak boleh menjadikannya arbab, tidak boleh menjadikannya sebagai sumber kebenaran yang sifatnya mutlak. Sekarang kita lihat ayat-ayat yang berkenaan dengan arbab ini. Kita lihat di sini. Ini kita buka surat Ali Imran, surat yang ketiga 64. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa." Marilah kita kepada kalimat yang sama. Jadi ingat, kalimat yang sama. Apa kalimat yang sama di antara agama-agama samawi atau ahli kitab? Yahudi, Nasrani, bahkan mungkin sebelumnya ada agama-agama samawi yang lain. Ada yang menyebut bahwa Sabi'in juga adalah samawi. Pokoknya semua agama samawi itu pada dasarnya punya konsep yang sama, yaitu kalimatin sawa, yaitu tentang bahwa Tuhan itu bersifat tunggal. Wujudnya tunggal. Jadi itulah yang sama. Tuhan mengatakan, ta'alau ila kalimatin sawa. Ya, kalau kita tidak bisa lagi menyamakan yang lain-lain, gereja tetap gereja, sinagog tetap sinagog, masjid tetap masjid, tetapi harus ada sama, yaitu bahwa Tuhan itu adalah tunggal mutlak. Kalimatin sawa. Bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Jadi kita tidak perlu memperkarakan yang berbeda, kita cari yang samanya saja. Yaitu Allah na'budu illallah. Yaitu agar kita tidak menyembah, tidak beribadah kecuali kepada Allah saja. Jadi bahwa kita beribadah hanya kepada Allah. Itulah kalimat yang sama. Agama-agama apapun, samawi apapun,
pasti ajarannya adalah alla na'budu illallah, tidak beribadah selain kepada Allah saja. Wala nusyrika bi syai'a, dan tidak mempersekutukan dengannya dengan apapun juga. Syai'a itu dengan apapun juga. Dengan sekecil atom pun juga. Satu unsur seperti proton pun juga. Wala yattakhidza ba'duna ba'dan arbaba, dan jangan menjadikan sebagian kita terhadap sebagian lain arbab, Tuhan-Tuhan. Ya, jangan menjadikan satu golongan dengan golongan lain sebagai Tuhan-Tuhan. Jadi artinya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa interaksi kita satu sama lain bagus, positif, bahkan dianjurkan, sangat dianjurkan. Termasuk interaksi dalam satu agama antara umat dengan ulamanya, antara ulama dengan ulama, antara ulama yang lebih junior dan yang lebih senior, tetap harus ada patokannya, yaitu tidak boleh menjadikan satu golongan dengan golongan lain sebagai arbab, sebagai sumber kebenaran mutlak. Jadi artinya apa? Kita selalu harus menggunakan cara berpikir kritis, critical thinking. Dan ingat, mengkritisi pemikiran setiap ulama tidak berarti merendahkannya. Merendahkan dengan mengkritisi dua hal yang berbeda. Kalau merendahkan itu ada rasa angkuh di jiwa kita. Yang namanya merendahkan itu menggunakan kata-kata yang tidak pantas, yang buruk. Itu berbeda, itu akhlak namanya. Tapi kalau berpikir kritis, itu adalah kita menganalisis kata-katanya, kalimat-kalimatnya, menghubungkan satu bagian dengan bagian lain, dan mencoba membawanya ke dalam pengadilan akal sehat. Itu yang disebut dengan critical thinking. Dia Allah mengatakan, wala tattakhidza ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, selain daripada Allah. Artinya apa? Sumber kebenaran tertinggi itu adalah Allah. Makanya dalam pandangan Islam kita, Allah itu adalah al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu adalah mir rabbik. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran itu hanya bersumber dari Allah. Jadi kalau misalnya ulama itu benar, ya berarti kebenaran dari Allah. Tetapi bahwa yang namanya ulama, ya bisa keliru, bisa salah. Sesedikit apapun peluang itu. Jadi sesedikit apapun tetap ada probabilitas untuk salah. Selama dia bukan manusia suci, fa'in tawallau, kalau kalian berpaling atau mereka berpaling, tadi, maka cukup mengatakan isyhadu, persaksikanlah, tidak apa-apa, tapi kalau kami adalah berserah diri kepada Tuhan yang satu itu. Itu adalah surat Ali Imran. Kita lihat surat Ali Imran yang berikutnya 80. Tadi ini surat Ali Imran ayatnya 64. Ya, 64 berarti 16 ayat berikutnya yaitu ayat 80 ada lagi yang mirip. Wala ya'murakum an arbaba. La ya'murakum wala ya'murakum an tattakhidha, dan kalian tidak pernah diperintahkan, kalian tidak pernah diminta, disuruh untuk apa? Untuk menjadikan atau mengambil al-malaika, malaikat-malaikat, wa nabi-nabi sebagai arbab. Jadi jangankan ulama, jangankan agamawan besar, bahkan malaikat sekalipun, nabi-nabi sekalipun, mereka ini adalah makhluk-makhluk yang kudus, maka tetap tidak boleh disebut sebagai arbab. Nabi bukanlah sumber kebenaran. Malaikat bukan sumber kebenaran. Lalu dari mana kebenaran yang diajarkan malaikat, yang sampai ke malaikat kepada Nabi melalui wahyu? Yaitu dari Allah. Jadi kebenaran yang dibawa malaikat kepada Nabi adalah diambil dari Allah. Dari mana kebenaran yang Nabi sampaikan kepada kita? Diambil dari malaikat, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, kebenaran yang mereka sampaikan bukan kebenaran yang bersumber dari diri mereka. Bukan kebenaran yang bersumber dari malaikat, bukan kebenaran yang bersumber dari nabi-nabi, tapi kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menganggap kebenaran itu berhenti pada mereka sumbernya, berhenti pada nabi dan malaikat sumbernya, maka kita menjadikan mereka sebagai arbab, dan itu tidak dibenarkan. Ayat murkum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah kalian, apakah pantas kalian disuruh, diperintahkan
untuk ingkar. Maksud ingkar itu tiba-tiba ada sumber kebenaran lain. Ba'da ketika atau sesudah antum muslimun. Ketika kalian diajarkan untuk berserah diri. Jadi inti daripada ajaran samawi satu, bahwa tidak ada sumber apapun berkaitan dengan kebenaran, hidup dan sebagainya kecuali daripada Allah. Ya. Jadi tidak ada sumber kehidupan, bahkan tidak ada sumber kematian, tidak ada sumber keberadaan, tidak ada sumber pengetahuan, tidak ada sumber kasih, cinta dan sebagainya selain daripada Allah. Satu. Yang kedua, setelah kita mengetahui bahwa Allah itu adalah sumber dari segala-galanya, tugas berikutnya adalah berserah diri kepada yang satu itu. Berserah diri kepada yang satu itu namanya muslimun. Ya, antum muslimun, ketika kalian semuanya berserah diri. Ingat. Jadi tujuannya berserah diri. Jadi agama ini mengajarkan kita berserah diri. Jadi secara konsep namanya kita diajarkan bahwa Tuhan itu satu. Setelah itu jiwa kita bergerak, safari menuju kepada yang satu itu. Proses safari jiwa kita menuju kepada yang satu itu namanya berserah. Ingat, berserah itu datang memberikan diri kita kepada Dia. Maka di tempat lain dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kita satu ayat lagi, surat Yusuf misalnya. Kita surat Yusuf surat 12 ayat 39. Ini jemaah sekalian, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam berjumpa dengan dua pemuda di dalam penjara. Maka terjadilah dialog ini, dan ini kita angkat salah satu kalimat dalam dialognya. Nabi Yusuf berkata kepada dua ahli penjara tersebut, dua sahabat penjaranya ketika masuk dalam penjara. Kata Nabi Yusuf, ya sahibai sijni. Sahibai itu adalah dua. Karena dikata sahibani sebetulnya. Karena ini adalah mudhafnya terhadap asyian, jadilah sahibai sijni. Wahai dua sahabat, wahai dua teman penjara. Dua teman penjaraku, kira-kira gitulah. Arbabun, apakah masuk akal ada arbab, ada Tuhan-Tuhan mutafarriqun yang bermacam-macam. Kata arbab adalah jamak, makanya belakangnya mutafarriqun. Apakah logis, apakah rasional, apakah bisa diterima dengan hati nurani bahwa Tuhan itu bermacam-macam, mutafarriqun, bermacam-macam, berbeda-beda, berpisah-pisah. Ya. Satu. Yang kedua, apakah kalau kita percaya bahwa Tuhan itu bermacam-macam, khairun, lebih baik, amil wahidul qahar, daripada mempercaya bahwa Tuhan itu cuma satu dan bersifat perkasa. Allahul wahidul qahar. Mana lebih baik? Tuhan yang banyak, kata-kata khairun di sini berdasarkan akal sehat. Apakah masuk akal kalau Tuhan itu banyak? Namanya Tuhan itu kan berdiri sendiri. Ketika dia berdiri sendiri, terus kemudian banyak, lalu bagaimana tiba-tiba bisa menjadi banyak? Satu. Yang kedua, kalau dia banyak, bagaimana kita sebut kekuasaannya mutlak? Keberadaannya mutlak. Misalnya ada banyak Tuhan. Berarti ada Tuhan A, Tuhan B. Berarti keberadaan Tuhan A dibatasi oleh keberadaan Tuhan B. Kan ada wujudnya, ini ada wujudnya juga. Ya. Berarti ada dualitas wujud namanya. Belum lagi dengan banyak. Ya. Kalau begitu banyak wujud, kemudian berarti saling membatasi wujudnya masing-masing. Ketika saling membatasi wujudnya masing-masing, berarti wujudnya tidak mutlak. Kalau kita mengatakan wujud Tuhan A diambil dari wujud Tuhan B, nah berarti Tuhan A tadi bukan Tuhan. Kenapa? Dia mengambil wujud dari Tuhan A, gitu. Berarti ini adalah bayangan daripada yang satu. Kalau kita mengatakan masing-masing punya, namanya berdiri sendiri, qiyamuh binafsi, maka itu tidak masuk akal. Oleh sebab itulah Nabi Yusuf bertanya dengan kalimat yang sangat masuk akal. Ya sahibai sijni, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Apakah mempercayai banyak Tuhan dan bermacam-macam itu lebih baik menurut akal daripada percaya bahwa Tuhan itu hanya Allah yang sifatnya tunggal dan maha segala-galanya, Al-Qahhar. Tentu akal kita mengatakan lebih baik, lebih benar, yaitu Allahul Wahidul Qahhar. Kita balik lagi ke sini. Ayat 32. Jemaah sekalian berbahagia, sepanjang masa
Ya, keesaan Tuhan itu bagaikan cahaya, sumber cahaya. Semua yang lain bersumber dari cahaya itu. Semua yang lain bersumber daripada cahaya itu. Tetapi kenapa bisa muncul banyak konsep teologi tadi? Ya caranya adalah berusaha untuk memadamkan konsep cahaya yang tunggal itu dan menciptakan cahaya-cahaya versi mereka. Maka inilah yang disampaikan dalam Al-Quran ya 2 atau 3 kali bahwa ada yang berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Artinya apa? Ada yang ingin memadamkan, membuat miskonsepsi, mendeviasikan, menyimpangkan, membuat tersimpangkan dari jalan yang benar yang masuk akal tentang konsep Tuhan yang esa tadi itu beserta nabi-nabi yang menjadi utusannya, pengganti-pengganti nabi yang merupakan perpanjangan daripada agama itu kepada seluruh manusia. Ada yang menyimpangkan seperti itu. Dengan apa? Dengan mengatakan bahwa manusia biasa yang tidak terkait secara hierarkis dengan nabi dan Allah bisa juga menyampaikan kebenaran, konsep baru. Ya, maka inilah menyebabkan terjadinya malapetaka teologi di dalam agama-agama samawi sebelumnya, sehingga Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Nasrani mengatakan Isa ibnullah, Al-Masih ibnullah. Nah, maka Al-Quran mengatakan yuriduna, mereka ingin. Kata-kata yuriduna, mereka ingin, mereka mau, mereka berusaha. Ayutfi'u nur Allah, untuk memadamkan. Jadi mereka berusaha memadamkan nur Allah, cahaya Allah. Jadi mereka berusaha memadamkan cahaya Allah. Dengan apa? Biafwahim. Kenapa disebut dengan biafwahim? Karena pasti tidak sejalan dengan akal sehat. Tidak sejalan dengan rasionalitas. Tidak sejalan dengan hati nurani tadinya. Maka selalu hanya di lisan. Lisan itu bisa berkata apa saja. Kata-kata yang tidak masuk akal pun bisa diucapkan oleh lisan. Bibir, lisan bisa berkata matahari terbit dari utara. Kan bisa seperti itu. Seenaknya saja. Fakta. Tapi bisa matahari dari utara. Matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari selatan. Matahari terbit dari tenggara. Bisa. Kenapa? Kan gampang mengucapkan itu. Tapi apakah kalau kita mengatakan matahari terbit dari utara atau selatan, lantas dia benar? Tidak, itu sudah biafwahim. Karena faktualnya adalah matahari terbit dari timur. Begitulah juga dengan masalah konsep ketuhanan. Bisa saja orang mengatakan bahwa Nabi Isa putra Allah, Uzair putra Allah, tapi itu biafwahim. Atau kami bisa mengatakan bahwa setelah Nabi Muhammad, ulama-ulama bisa menjadi sumber kebenaran, arbaba. Itu kata-kata mereka. Maka kemudian Allah menjelaskan di sini, yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah biafwahim, dengan mulut-mulut mereka. Ingat, kata-kata mulut itu artinya dengan kata-kata mereka. Kata-kata inilah disebut dengan hadis. Hadis itu pembicaraan. Pembicaraan mereka yang diatasnamakan dengan Nabi. Apakah pembicaraan seseorang yang diatasnamakan Nabi lantas bertentangan dengan Nabi? Belum tentu. Maka kita lihat, apakah pembicaraan itu bisa dipertanggungjawabkan berasal dari Nabi atau tidak. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan dari Nabi, maka disebut dengan hadisnya dhaif atau maudhu. Palsu. Bagaimana membuktikan bagi kita orang awam kalau hadis itu adalah berasal dari Nabi? Bagi kita orang awam sederhana. Patokannya adalah Al-Quran. Kalau dia sejalan dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah terverifikasi dari Allah, maka berarti pasti dari Nabi. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahim wa ya'ballahu illa ayyuti. Wa ya'bah. Kata-kata ya'bah itu dan Allah tidak mungkin. Kata-kata enggan tentu tidak cocok kalau Allah enggan. Artinya bahwa tidak mungkin bagi Allah membiarkan cahaya kan berarti dia kan mengalahkan Tuhan. Jadi kalau cahaya Tuhan dipadamkan oleh manusia, maka otomatis Tuhan kalah kan. Jadi menggunakan kata-kata ya wa ya'ballahu, Allah tidak mungkin kecuali ayyuti manurahu, justru semakin menyempurnakan cahayanya. Walau rihal kafirun, walaupun mereka yang untuk menggunakan cahaya itu tidak suka. Al-kafirun di sini adalah penentang, dalam hatinya
terhadap kebenaran Allah. Kenapa ada orang yang tidak suka kebenaran Allah itu muncul? Karena kalau manusia bersepakat bulat untuk menerima kebenaran tunggal dari Allah, maka mereka tidak bisa mengatakan diri yang menyebabkan mereka dan diterima sebagai kebenaran juga, dan karenanya dipilih sebagai penguasa. Mereka punya motif ingin jadi penguasa, karena dengan penguasa segala-galanya ada. Walau karihal kafir. Ayat beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Surat As-Saff. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Mereka biafwahihim, dengan mulut mereka. Wallahu, dan Allah mutimmu, menyempurnakan nurihi, walau karihal kafir, walaupun ya orang-orang yang kafir itu tidak suka. Jadi walau karihal kafir. Kita lihat surat Al-Maidah ini juga mirip. Allah mengatakan, ya ayyuhar rasul, bersedih atau dibuat bersedih alladzina yusari'una fil kufri, bersegera kepada kekufuran, minalladzina qalu, di antara orang yang berkata amanna bi afwahihim. Jadi ada orang berkata kami beriman dengan mulut-mulut mereka, walam tu'min qulubuhum, padahal hatinya belum beriman. Sebelum kita lanjut, kita sampaikan bahwa ayat ini dan banyak ayat yang semakna dengan ini, bahwa iman itu yang menentukan bukan afwa, bukan mulut, bukan lisan, bukan kata-kata. Karena kata-kata bisa dipermainkan. Yang menentukan iman itu adalah qulubuhum, qulubuna, kalbu-kalbu kita. Jadi lagi-lagi yang menentukan iman itu adalah qulubuna. Jadi ayat-ayat seperti ini dan banyak ayat yang semakna dengan ini mengkonter secara otomatis orang mengatakan bahwa orang mengucapkan selamat Natal otomatis setuju dengan ketuhanan Yesus. Karena di dalam Al-Quran berkali-kali muncul seperti ini. Banyak orang mengatakan beriman, padahal fahum la yu'minun, mereka tidak beriman. Kita sudah sering mengangkatkan contoh di sini. Iman itu adalah harus di hati. Jadi kalau di mulut mengatakan selamat Natal, tidak ada kaitannya dengan setuju dengan Nabi Isa itu Tuhan. Kalau setuju dalam hatinya bahwa Nabi Isa itu Tuhan, tanpa mengucapkan Natal pun sudah salah, karena hatinya sudah berkata begitu. Jadi kalau hatinya mengatakan Tuhan, Nabi Isa itu adalah Tuhan, ya berarti walaupun tidak mengucapkan Natal sudah salah. Akidahnya sudah rusak. Ya. Jadi kita ulangi bahwa yang menentukan itu bukan kata-kata, tetapi qulubuhum, kalbu mereka. Wa minal ladzina hadu, dan diantara orang Yahudi. Kenapa mereka kata-kata saja? Allah mengatakan sama'una lil kadibi. Mereka suka mendengarkan kata-kata dusta. Mereka suka mendengarnya hoax. Apa itu hoax? Jangan mempersempit mana hoax atau hoax berdasarkan bahasa media sosial kita sekarang. Sebetulnya semua yang kita anggap sebagai kebenaran, tapi itu ternyata tidak bersumber daripada yang maha benar, al-haqqu min rabbik, berarti dia adalah hoax. Jadi bukan hanya di media sosial ada hoax, tetapi juga dalam nas-nas keagamaan ada hoax. Ketika nas-nas keagamaan itu dialamatkan, dipredikasikan kepada Rasulullah, padahal itu tidak sejalan dengan apa yang Rasulullah terima dari Allah, berarti adalah hoax. Sama'una liqaumin akharin. Mereka suka mendengarkan orang lain, kelompok lain. Yang penting sejalan dengan keinginan pribadi mereka. Lam ya'tuka, orang lain yang tidak pernah datang kepada Nabi. Jadi mereka suka mendengarkan kata-kata orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Tidak pernah berjumpa dengan Nabi, mengaku mendengar dari Nabi. Ya. Dan hebatnya mereka dengarkan, mereka mau mendengarkan itu. Padahal yuharrifunal kalimah min ba'di mawadhihi. Mereka ingin merubah perkataan-perkataan kebenaran dari Allah dari tempatnya, dari kebenaran dalam tanda petik yang sesungguhnya. Karena ini panjang, kita sampai di sini karena kita akan lihat lagi ayat yang lain nantinya. Ini baru sampai ayat 32, ini sudah jam 8:30. Sekarang kita masuk 33.
Huwaladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq. Jadi tadi kita sudah lihat atas dasar apa kita bisa menilai bahwa ulama atau rahib, rabai-rabai atau pastor-pastor itu atau pendeta-pendeta itu tidak berkata benar atau ulama-ulama itu tidak berkata benar. Patokannya adalah al-huda wa dinil haq. Maka di sini disampaikan patokannya, parameternya. Huwaladzi, dialah Allah yang arsala, mengutus, rasulahu, rasulnya. Jadi artinya Pak, rasul itu bukan sumber kebenaran. Rasul itu pembawa. Rasul itu hanya membawa. Namanya membawa itu dari satu poin ke poin yang lain. Dari satu titik ke titik yang lain. Ya. Dari mana? Dari Allah menuju kepada manusia. Itu yang disebut dengan rasul. Maka yang namanya rasul pasti ada sesuatu yang dibawa. Yang dibawa rasul itu namanya risalah. Kita biasa sampaikan, jadi risalah itu ada 3 biasanya. Ar-rasul, al-mursil, ar-risalah. Ar-rasul yang diutus, ya. Kemudian ar-risalah yang dibawa. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah mengutus dengan petunjuk. Petunjuk ini adalah Al-Quran. Kata-kata Allah itu membimbing orang kepada yang satu itu tadi. Wa dinil haq, dan agama kebenaran. Peraturan yang sifatnya rasional, yang datang dari yang satu tadi. Untuk apa? Liyudhhirahu ala dini kulli. Untuk dibuktikan, dizohirkan, dinampakkan bahwa dia lebih baik, tidak punya cacat dibanding dengan din-din yang lain. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik itu tidak senang. Ini pernah kita bahas juga di surat Al-Fat, ini ada. Ini surat Al-Fat. Surat yang ke-48, mirip ini. Allah berfirman, huwaladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Jadi ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran itu apa? Untuk mempertegas bahwa kebenaran itu harus diukur, diparameterkan dengan petunjuk. Al-huda. Kalau tidak sepakat dengan parameter ini, repot. Contohnya misalnya, kita membeli sesuatu dengan berat, berat, bobot. Ataukah kita misalnya menaik pesawat, kan ada tuh batasan bagasi, katakanlah 20 kg. Atas dasar apa kita menyebut koper kita 20 kg atau melebihi 20 kg? Tentu ada timbangannya, ada mizannya namanya, ada wazannya, ada parameternya. Nah, kita harus sepakat dulu dengan parameter itu. Kalau parameter itu kita tidak sepakati, pasti terjadi keributan, bertengkar terus. Nah, hal yang sama terjadi pada agama. Yang menyebabkan agama-agama samawi itu terpecah menjadi berbagai macam golongan karena justru parameter itu yang dirusak. Nah, datanglah Al-Quran untuk mengoriginalisasikan kembali sumber itu. Supaya apa? Supaya pertengkaran itu menjadi selesai, berhenti. Sayang, seribu sayang, justru umat Islam yang menerima kitab suci yang tidak mengalami tahrif ini, justru juga berpecah belah. Apa sebabnya? Karena ada yang percaya bahwa setelah Nabi ada sumber-sumber kebenaran lain. Bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli. Kata dini kulli sini, apapun, aliran apapun, mazhab apapun, harus batal, harus gugur di hadapan al-huda wa dinil haq. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah yang menyaksikan itu semuanya. Kita lihat surat As-Saff ini. Surat As-Saff ayat 9, miripnya. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ini mirip. Kita teruskan. 30. Ini adalah tentu pendeta atau pastor. 34. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la yaquluna amwalan nasi bil batil. Nah, apa artinya di sini? Bahwa tidak sedikit, kata katsiran itu tidak semuanya, tapi tidak sedikit, katsiran itu kan banyak. Ingat, kata-kata banyak itu adalah kuantitator namanya. Kuantitatornya itu tidak mengatakan semuanya, tidak mengatakan kullu. Tapi katsiran, kata katsiran itu banyak, berarti ada yang baik juga, tapi banyak. Dan karena banyak, ya kita harus sangat berhati-hati. Apa kata Allah? Ini pengumuman kepada siapa? Kepada orang beriman.
pertanyaannya ialah kenapa berbicara tentang ahbar? Kenapa berbicara tentang ruhban? Lalu yang dipanggil orang beriman ini coba. Ini kan dibicarakan adalah al-ahbar. Ini adalah ulama-ulama Nasrani, pendeta-pendeta, pastor-pastor. Ruhban, rabai-rabai, ini adalah berarti rahib-rahib. Berarti ini adalah Yahudi. Tapi kok kenapa orang beriman disampaikan? Saya kira dengan gampang kita paham. Jangan sampai kalian juga seperti itu. Jangan sampai kalian kemudian menjadikan ulama-ulama, agamawan-agamawan kalian menjadi sumber kebenaran. Dan ayat ini yang kedua menjelaskan kenapa ulama-ulama atau agamawan-agama mereka tiba-tiba seperti itu. Alasannya sederhana, karena tidak ikhlas, tidak hanif. Mereka ternyata diam-diam menyimpan kepentingan. Kepentingan itu terkadang tidak terbaca oleh orang awam. Disebut kenapa kepentingannya? Layak puluna amwalan nasi bil batil. Mereka itu memakan harta manusia dengan cara yang batil. Coba kita. Kata-kata memakan harta manusia kan berarti mengumpulkan harta manusia. Mengumpulkan harta manusia dengan posisi mereka sebagai agamawan. Mengumpulkan harta benda manusia melalui posisi mereka sebagai agamawan dengan cara yang batil, bil batil. Wa yasudduna an sabilillah, sehingga dengan cara seperti itu mereka menyimpangkan, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyembunyikan harta benda, al-dzahaba wal fiddah, yaitu emas dan perak. Inilah makanya jemaah sekalian terbaik ya. Karena ini ada ayatnya, sering saya ingatkan, kita ini manusia termasuk orang beriman sering sekali terbalik. Kalau penderitaan kita umumkan, sampai kita minta doa itu kan mengumumkan sebetulnya, walaupun ada ada labelnya doa, minta doa. Tapi ingat, tidak semua orang didoakan seperti itu ya. Kalau dia minta, terkadang tidak semua orang minta doa juga. Terkadang ya, kita membagi kebahagiaan kita, ke penderitaan kita. Tapi kalau kita mendapatkan kebaikan seperti emas dan perak, tidak pernah ngomong-ngomong kamu gitu. Banyak manusia seperti ini. Al-Quran mengatakan apa? Waladina yaknizuna dzahaba, dan orang-orang yang menyembunyikan adzahaba, emas, wal fiddah dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, gembirakan mereka dengan azab yang pedih. Makanya jemaah sekalian, sebagai kita bersyukur di tadabur kita ini, karena banyak saudara-saudara kita sudah mereka kalau mendapatkan kebahagiaan kepada yang lain. Satunya adalah pada malam hari ini ada saudara kita yang berulang tahun dan membagi kebahagiaannya kepada yang lain. Itu adalah contoh yang paling konkret. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini Al-Quran. Ya. Ini adalah pendukungnya, surat Al-Maidah. Apa kata Allah di surat Al-Maidah ayat 544? Inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Sungguhnya kami menurunkan pada Taurat itu di dalamnya ada apa? Hudan tadi. Jadi Taurat itu artinya hudan tadi. Ingat tadi, huwaladzi arsala rasulahu bil huda. Wa nur, dan cahaya. Riduna libahanna. Jadi tujuan Ar-Rabbaniyun, Rabbani itu agamawan, rohaniawan, Al-Ahbar tadi adalah pendeta-pendeta, ala qaul an qaulihim. Jadi harusnya menghentikan. Jadi tugasnya mereka ini adalah menjaga agar agama tetap suci, tetap bersih, tetap murni, dengan menghalangi mereka, melarang mereka untuk menggunakan kata-kata yang al-ithmah, ya, mengandung kebohongan, waqlihimus suhtah, dan memakan makanan yang haram, ya. Wala labi sama kanu yasnaun. Kita lanjut lagi. Ini kemudian Allah mengatakan, ya,
Ini ada setrika. Makanya pada malam hari ini kita juga ya berceramah di atas meja setrika. Jadi jemaah sekalian yang ada di seberang sana, ya ini laptop kita atau KTP kita pada malam ini juga diletakkan di atas setrika. Pas ya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama. Nanti di akhirat mereka itu akan disetrika ini. Yuhma dipanaskan di dalam neraka jahanam, fatukwa biha dan disetrika padanya apanya? Jibahuhum, dahi mereka. Oh, kenapa dahi ya? Ya karena kan biasanya kalau berpikir orang kan di sini kan ada sesuatu yang tidak masuk akal, dahi yang diginiin. Oh, itu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak masuk akal, kita menepuk dahi. Wajunubuhum, ya. Dan lambung-lambung mereka. Kenapa lambung mereka jemaah sekalian berbahagia? Karena lambung itu menentukan aktif atau pasif. Kalau lambung begini ya terbaring, junubuhum itu adalah berarti tidak aktif. Makanya kan diantara nanti tanda-tanda orang yang bagus itu selalu bangkit dari junubnya, junubuhum. Nanti kita lihat. Wazuhurum, punggung-punggung mereka. Karena itu 3. Pertama adalah dahi, akal pikiran. Junubuhum itu lebih kepada malas. Zuhuruhum lebih kepada selalu menunjukkan eksistensinya. Allah berkata, "Hadza ma kanastum li anfusikum." Inilah yang kalian dulu simpan. Kanastu itu dari kata kanzun. Inilah yang kalian simpan untuk diri kalian dulu di dunia dan tidak membagi kepada yang lain. Fazuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah apa yang dulu kalian sembunyikan itu, simpan itu. Nah, kita lihat ini ayat pembandingnya ya. Supaya kita lihat. Surat As-Sajdah misalnya. Ciri-ciri orang baik itu dikatakan tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum. Tatajafa junubuhum kalau di malam hari, junubuhum itu lambung-lambung mereka itu adalah menjauh dari mana? Anil madaji, dari katil-katil mereka, dari tempat-tempat tidur mereka. Anil madaji yad'una rabbahum, dan selalu berdoa menyeru kepada Tuhannya khaufan wa tama'an, penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian rezekinya mereka infakkan, nafkahkan. Seperti ini. Ini ayat seperti ini juga kita temukan di dalam surat lain. Surat Al-Imran. Surat Al-Imran 191 ini. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam keadaan junubihim, berbaring pun mereka selalu menyebut nama Allah. Jadi tidak pasif. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dan seterusnya, karena waktu kita sudah kasif dan kita ada cabutan bertua, maka kita akhiri sampai di sini. Dan sebelum nanti kita tanya jawab, kita persilakan kepada Ibu Bandar kita untuk memimpin cabutan bertuah. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada yang mendapatkan keberuntungan tersebut. Tadi kita sampaikan ada 13 nama yang akan muncul pada malam hari ini. Mudah-mudahan salah satu nama itu adalah bapak-bapak ibu sekalian. Satu, yang kedua, kalau ada di antara bapak-bapak ibu-ibu yang mendapatkan atau namanya muncul dan merasa tidak butuh dengan itu karena mungkin handphonenya adalah pasca bayar namanya, maka bisa membagikannya kepada yang lain, saudara-saudara kita yang kebetulan sangat membutuhkannya. Terima kasih banyak, dan kepada Ibu Bandar kita persilakan dengan segala hormat. Tafadhal, Ibu Bandar. Baik Ustaz, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu jamaah tadabbur Al-Quran yang dirahmati Allah, pada malam hari ini ada jamaah kita yang sedang berulang tahun, yaitu Pak Komar. Kalau di Zoom nama panggungnya Pak Marco ya. Insya Allah akan membagikan voucher sebesar Rp50.000 untuk 8 orang pemenang dan Rp100.000 untuk 5 orang pemenang. Seraya mengutip perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa tiada yang lebih besar kenikmatan di dunia ini selain panjang umur dan nikmat sehat. Baiklah, akan saya coba untuk share screen karena keterbatasan
device, jadi sebentar saya coba untuk share-nya di mana Bu Ayu. Sudah muncul belum Bu Ayu? Oh, belum ya. Karena saya belum share sebentar ya. Share-nya dari screen. Sebentar. Oh, bukan. Iya, sebentar. Lagi dicari. Saya share dari lupa tadi tidak di itu ya. Belum ya Bayu. Kalau begitu kita tidak bisa menyiarkan secara live untuk pengocokan undiannya. Nanti di akhir acara akan saya tampilkan siapa-siapa saja yang akan mendapatkan voucher tersebut. Jadi mohon maaf karena keterbatasan perlengkapan tempur di tempat ini. Jadi untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ustadz terlebih dahulu untuk melanjutkan tanya jawab. Silakan Ustadz. Jadi cuma sekalian karena Bandar lagi undian, mohon maaf undiannya tidak langsung live, tidak bisa live. Jadi undi sendiri karena tidak bisa nyambung dengan screen. Tapi saya ada di sampingnya, jadi tahu kalau dia curang. Jadi kalau dia curang dan kita biarkan. Kalau dia curang dan kita biarkan, ya berarti kita biarkan Bu Asdos, Bu Bandar masuk neraka. Nanti disetrika nanti di sana tadi. Ya. Oleh sebab itulah sambil menunggu Bu Asdos, kita persilakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah. Tanya keluarga yang akan mengadakan majlis nikah dan juga yang berulang tahun. Alhamdulillah barakallahu fikum. Ustaz, kembali pada ayat 32 tadi, kalau kita kembali kepada ketauhidan cerita duniawi ini, maka selang-seli kita diperingatkan kalau semua dikembalikan kepada asal-usul ketiadaan tadi, di depan yang maha ada, maka kita terima hakikat bahawa tidak ada siapa yang boleh menahan Allah menyempurnakan apa mahunya, apa plannya, apa rencananya, sejak daripada asal sampailah kepada akhirnya. Walaupun iblis cuba dengan pelbagai cara yang kita telah pelajari selama ini, beri pencerahan, teguran dan pencerahan tadi Ustaz. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur ya. Dan kita sebelum jawab Pak Nur, kita sampaikan tadi kelihatan di peserta ada teman kita yang menggunakan internet baru, ya ternyata bisa dan ternyata bagus. Dari pinggir laut yang jauh daripada perkotaan, tidak ada jaringan internet di sana, sekarang bisa dengan menggunakan Starlink. Tapi saya menyampaikan ini, saya tidak dibayar oleh Elon Musk ya. Saya hanya menyampaikan bahwa kalau kita ingin belajar sekarang, tidak ada lagi tempat yang kosong. Tidak ada namanya blank spot. Kalau dulu itu kan ada namanya blank spot. Blank spot itu tempat yang tidak ada jaringan internetnya. Sekarang di mana-mana bisa. Kita tinggal beli alatnya saja. Kita bisa koneksikan dimanapun, di tengah gunung sekalipun, ya, di tengah laut. Ya. Bisa kita membuat jaringan. Inilah keberkahan kita hidup di abad modern. Nah, kita jawab tadi pertanyaannya Pak Nur Dimas. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak akan ada yang bisa melawan kemahamutlakan Allah. Allah itu maha mutlak. Di sini menggunakan kata-kata wa ya'ballah. Ingat kata-kata ya'ballah itu kita tidak menggunakan kata enggan. Karena kalau enggan itu bahasa kita itu adalah agak ragu, enggan. Ya.
Tuhan tidak memiliki sifat seperti itu. Tidak ada Tuhan itu maha enggan. Kata-kata ya'ballahu di sini adalah kita artikan bahwa Allah tidak mungkin membiarkan itu terjadi. Allah tidak membiarkan cahayanya padam. Karena kalau ada orang yang meniup cahaya Allah dan cahaya itu mati, kan logikanya Allah kalah. Ya. Dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin Allah kalah hanya oleh mulut-mulut manusia. Jadi ayat ini hanya menjelaskan kepada kita di mana kita berpihak. Berpihak kepada mulut-mulut manusia kah atau berpihak kepada Allah? Itu saja intinya sebetulnya. Jadi ini hanya mengajarkan kepada kita untuk dua hal. Biafwahihim atau Allah. Apakah kita berpihak kepada biafwahihim atau kepada Allah atau nur Allah? Kalau kita berpihak kepada biafwahihim, banyak di antara mulut-mulut manusia itu yang tidak sejalan, yang tidak in line with dengan cahaya Allah. Bahkan berusaha untuk meniup, mematikan cahaya Allah. Kalau kita mengikuti afwa mereka, mulut-mulut mereka, berarti kita telah tertipu. Maka bolehkah kita mendengarkan kata-kata manusia? Boleh. Bahkan salah satu aktivitas penting yang harus dilakukan manusia adalah mendengarkan. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa penghuni neraka mengatakan di akhirat, "Lau kunna nasma'u au naqilu." Seandainya dulu di dunia kami mau mendengar. Jadi mendengar ini adalah perkara yang sangat penting. Tetapi mendengar tidak boleh langsung menerima. Karena pendengaran, penglihatan, dan akal akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh sebab itulah, kita mendengarkan, setelah itu kita cocokkan dengan cahaya Allah. Kalau sejalan dengan cahaya Allah, maka kita terima. Apa itu cahaya Allah? Ini pertanyaannya. Cahaya Allah itu jangan kita bayangkan seperti ini, seperti lampu di atas kita, seperti matahari. Cahaya Allah itu sebetulnya di muka bumi ini adalah manusia sucinya. Manusia sucinya. Ya. Karena manusia suci itulah yang membawa berkas-berkas Allah manusia. Jadi mereka membawa sinar-sinar kebenaran, percikan-percikan cahaya terang dari Allah kepada manusia, terang kebenaran Allah kepada manusia. Jadi mereka adalah manusia suci sebetulnya. Para nabi, para rasul, para maksumin, ataukah siapapun yang kita sebut dengan insan kamil, maka mereka itulah merupakan nur Allah. Nah, kata-kata yudfi'u nur Allah, ingin memadamkan cahaya Allah, berarti mereka menciptakan argumentasi ataukah menciptakan kata-kata yang mendiskreditkan, yang membuat orang ketakutan untuk mengikuti nur Allah itu. Itu sebabnya kemudian bahkan diintimidasi. Siapa yang membunuh, siapa yang mengikuti nur Allah akan disiksa. Ini terjadi misalnya pada kasus Karbala misalnya. Ya, Karbala itu apa sih sebetulnya? Karbala itu adalah proses intimidasi yang sangat besar terhadap para pengikut nur Allah. Diintimidasi, ditakut-takuti, diancam. Nah, oleh sebab itulah sederhana saja, ya, di mana kita berpihak, kepada nurullah ataukah kepada biafwahihim. Kalau kepada biafwahihim dan meninggalkan nur Allah, berarti kita termasuk bagian daripada yudfi'u, berusaha untuk memadamkan cahaya Allah tersebut. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, inti daripada kata-kata ini adalah bahwa kebenaran yang datang dari Allah telah terang benderang seperti matahari di siang hari. Dan kebenaran dari Allah akan menjelaskan semua sifat yang melekat pada Allah SWT, seperti pengasih, penyayang, qahar, dan sebagainya. Bahkan disebut dengan sifat-sifat seperti wujud, keidam, baka, dan seterusnya, itu terang benderang sebetulnya di dalam pikiran dan hati nurani manusia. Berikutnya ada lagi. Oh, sudah. Jadi jemaah sekalian, ini Bu Bandar sudah selesai. Sebelum kita melanjutkan pada pertanyaan berikutnya, kita persilakan kepada Ibu Bandar dulu untuk meneruskan misinya, untuk mengumumkan siapa saja yang mendapatkan keberuntungan pada malam hari ini dari 13 orang tersebut. Dan nanti dan kita nanti mendoakan Komar yang telah berbagi kebahagiaan pada malam hari. Silakan Ibu Bandar. Baik Ustadz, Bapak Ibu, di tangan saya sudah ada
nama-nama pemenang. Mohon maaf tadi tidak bisa disiarkan secara langsung, jadi pengundiannya sudah barusan secara offline. Untuk yang mendapatkan voucher sebesar Rp50.000, 1 Ibu Nadiro, 2 Ibu Hesti, 3 Ibu Mici, 4 Ibu Dina Sehudin, 5 Pak Endi ya, Endi ya. Oh iya, Pak Endi dari Makassar ya. Yang keenam Ibu Mastura, yang ketujuh Pak Kamal, yang kedelapan Pak Herianto. Itu 8 orang yang mendapatkan voucher Rp50.000. Kemudian yang mendapatkan voucher sebesar Rp100.000. Yang pertama Ibu Elis. Selamat Ibu Elis. Yang kedua Ibu BC Tanra. Yang ketiga, Bapak M. Indra, Pak Muhammad Indra. Yang keempat, Ibu Ratna Dewi, Mbak Ratna. Dan yang kelima, Ibu Dara atau Mbak Dara. Demikian selesai sudah tugas saya, sudah menyelesaikan misi. Dan insya Allah yang barusan saya sebutkan nama-namanya, silahkan untuk menghubungi Ibu Ayu Munawaroh. Dari saya cukup sekian. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Bandar atas kerja kerasnya untuk mencatat nama-nama peserta dan mengundinya sehingga kemudian muncullah 13 nama. Dan ini adil karena semua sisi ada. Dari Singapura ada, dari Papua sana ada, dari Makassar ada, dari Jakarta ada. Jadi sudah lengkap, semuanya sudah ada. Dari typing, karena typing jadi tuan rumah. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, selamat kepada yang mendapatkan, dan nanti kita doakan Pak Komar supaya panjang umur, sehat selalu, bahagia dengan keluarganya, terutama dengan Ibu Hamdah. Terutama Ibu Hamdah selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Yang mau bertanya silakan. Ada Ustaz. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Syukran. Semua salawat Allahumma sholli ala sayyidina. Suaranya kecil, nggak tahu di saya atau semua kedengaran kecil. Oh, saya nggak pakai mikrofon. Udah jelas Ustaz ya? Gimana Ustaz? Udah jelas? Sudah jelas ya? Silakan Ustaz. Kurang jelas? Jelas, udah. Oh, Sudah jelas. jelas. Alhamdulillah, ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun malam hari ini. Semoga mendapat keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang dapat voucher malam hari ini selamat juga gitu. Yang pertanyaan saya Ustadz, mohon dibuka kembali yang surah 35 Ustadz ya. Ayat 35 tadi. Nah ini Ustaz, makna batiniahnya Ustaz yang saya ingin tanyakan Ustaz. Ini saya lihat ini ngeri kali ayat ini. Pertama ngerinya ini kalau secara zahir ya kita pahami ini bahwa di hari kemudian itu memang fisik kan masih ada Ustaz. Material kita ini masih ada gitu ya. Kalau kita memahami ini. Nah, itu masalahnya di situ Ustaz. Saya mohon secara batiniahnya seperti apa nih Ustaz pemahamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Jadi makna batin daripada ayat ini, kalau zahirnya kan jelas. Yang namanya jibahuhum itu adalah dahi. Jibah itu dahi. Junub itu adalah lambung. Dan kazur itu adalah punggung. Jadi ini adalah secara zahirnya. Kalau secara batinnya tadi kita katakan, ya jibahuhum itu adalah akal. Jadi ini pertama disebutkan. Apa sebabnya? Karena pendengaran, penglihatan, dan akal kita nantinya dimintai pertanggungjawaban nanti di akhir.
Jadi sebab itulah di sini disebutkan dengan jibahuhum. Jadi artinya penyebab utama orang bermasalah dalam kehidupan beragamanya itu adalah tidak menggunakan akal sehat. Dan ini kita sudah sering angkat di beberapa ayat dalam Al-Quran. Contohnya misalnya di dalam surat Al-Anfal ayat 22, di mana Allah SWT berfirman, Inna syarrad dawabi indallah as-summul bukmul ladina la ya'qilun. Sungguhnya seburuk-buruk hewan melata di sisi Allah adalah mereka yang as-sum, al-bukum. As-sum itu adalah tidak mau lagi mendengarkan. Tidak mau mendengar lagi. Kita kata tadi, mendengar itu penting. Wal bukum, tidak mau bertanya lagi. Siapakah mereka as-sumul bukum itu? Alladzina la ya'qilun, yaitu orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Maka disebut dengan jibahuhum. Yang kedua, ayat misalnya dalam surat Yunus ayat 100. Maka nari nafsin antuk mina illa bi'idnillah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Tidak mungkinlah seseorang itu beriman tanpa seizin daripada Allah. Dan izin Allah itu diberikan melalui apa? Melalui akal sehat. Seperti kalau kita misalnya minta izin, izinnya nanti diberikan melalui apa? Misalnya melalui email. Jadi melalui email itu adalah izin. Atau melalui WhatsApp, di WA. Kita di WhatsApp bahwa kita misalnya diizinkan. Ataukah di SMS. Nah pertanyaan, kalau Allah mengizinkan orang beragama, melalui apa izinnya? Dengan akal. Maka di ayat berikutnya dikatakan, wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah akan menimpakan kutukan rijs kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Alladzina la ya'qilun. Jadi selalu akal. Dalam surat Al-Mulk dikatakan, ini penghuni api neraka yang menyala-nyala. Dikatakan laukunna nasma'u, seandainya dulu di dunia kami mau mendengar, au naqilu atau menggunakan akal, makunna biashabis sa'ir. Kami tidak mungkin menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi dengan demikian kata jibahum di sini dahi artinya akal. Bahwa memang akal itu bersifat spiritual, tidak bersifat biologis, tapi dia butuh alat. Dia alat biologis kita untuk masuk ke alam dunia, yaitu otak. Otak kita itu kan biasa di dahi disimbolkan. Sama misalnya kita, yang menciptakan kan kita Tuhan. Tapi kita untuk masuk ke dunia kan harus ada alat. Harus ada toolsnya. Dan toolsnya untuk masuk ke alam dunia adalah orang tua kita. Instrumennya di alam rohani itu masuk ke alam dunia adalah melalui otak kita. Makanya kalau otak itu rusak segalanya. Makanya agama itu juga melarang kita memakan atau meminum sesuatu yang bisa merusak otak. Minum arak misalnya, ya, atau minum khamar, ya. Makan makanan yang berbahaya bagi tubuh kita itu dilarang. Itu jibahuhum, itu adalah makna batinianya. Jadi ini menunjukkan bahwa rasionalitas akal sehat itu teramat sangat penting dalam beragama. Gagalnya para orang yang disebut dengan ilmuwan atau akademisi adalah karena ketika mereka mengkhianati akal sehatnya. Kan aslinya kalau dia akademisi atau ilmuwan kan artinya bekerja dengan akal. Tapi mereka bisa mengkhianati akal sehatnya. Sehingga kemudian dia bergelar S3, tetapi dia bisa tiba-tiba berpikir untuk menggandakan uang. Bikin pemalsuan uang. Itu kan berarti mengkhianati akal sehatnya. Atau kan mengajak orang untuk menggandakan uang. Itu mengkhianati akal sehatnya. Kita dengarkan dulu ada guru besar, PhD juga, bahkan PhD-nya dari Amerika, tetapi kemudian mengajak orang untuk membawa uangnya ke seseorang yang dianggap bisa menggandakan uangnya juga. Nah itu juga adalah tidak masuk akal. Itu namanya mengkhianati akal sehatnya. Dan banyak lagi yang lain, contoh-contoh seperti itu. Nah jadi kesimpulannya adalah jibahuhum. Yang kedua adalah junubuhum, lambung. Apa itu lambung? Makna batinianya yaitu makanan. Maka di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan juga bahwa kalau kalian makan, makanlah yang halal lagi thayyibah. Kulu washrabu halalan thayyibah. Halal lagi thayyibah. Kemudian ada makanan batin, yaitu ada lambung batin.
Apa lambung batin kita itu adalah lembaran-lembaran rohani, tempat ilmu yang suci itu tersimpan. Ada kita punya loh, tempat-tempat itu tersimpan. Karena dia adalah lembaran suci, dia hanya bisa menyimpan ilmu-ilmu yang suci juga. Namanya junubuhum. Makanya tadi dikatakan bahwa orang-orang beriman itu adalah tatajafa junubuhum anil madaji. Kemudian apalagi disebut zuhurhum. Zuhur itu adalah aktivitas. Aktivitas kita itu tidak boleh hanya aktivitas yang sifatnya jasmania, tetapi juga adalah rohania. Bahkan sebetulnya aktivitas manusia penentunya adalah rohanianya. Katakanlah misalnya ada orang aktivitasnya jasmanianya bagus, tapi value nilai kemanusiaannya kurang, ataukah value-nya kurang. Ketika value-nya kurang, aktivitasnya banyak tapi tidak punya nilai. Tidak punya nilai di hadapan manusia dan tidak punya nilai di hadapan Allah SWT. Jadi dengan demikian kalau kita beraktivitas seperti dalam Al-Quran, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 3 yang terakhir itu disebutkan adalah berkaitan dengan zuhurhum, yaitu amilus solihati, tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabr. Itu. Nah, siapa yang tidak melakukan ini, dan ingat melakukan ini kan butuh laburan, butuh investment, perlu mengeluarkan uang misalnya, beli pulsa, beli kuota misalnya. Nah, kalau kita ada uang, tapi kita pelit, kikir untuk mengeluarkan itu, untuk menuntut ilmu seperti ini, ya berarti kita sebetulnya telah mempertuhan harta benda kita. Kenapa? Ada harta benda tetapi tidak digunakan. Kenapa tidak digunakan? Misalnya membeli pulsa, membeli kuota, membeli internet kan gitu untuk belajar. Ini sebetulnya belajar di zaman sekarang sudah jauh lebih murah daripada dulu. Kenapa? Tidak perlu naik bis, tidak perlu naik angkot, tidak perlu naik pesawat. Tinggal kita tersambung dengan Zoom dan itu murah sekali. Tapi kalau itu pun kita tidak mau berkorban, ya berarti kita sama dengan haza ma kanastum li anfusikum. Dan nanti akan menjadi kecaman Tuhan kepada kita dengan kata-kata fazuku ma kuntum taknizun, seperti itu. Karena sedemikian pelitnya, sedemikian kikirnya, uangnya ada padahal membeli kuota internet pun tidak mau, padahal sangat besar manfaatnya. Ada lagi yang lain? Ada Ustaz di chatroom satu pertanyaan. Afwan, Ustaz Wahidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuhma 'alaiha finnari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Ustaz, ayat-ayat yang berkenaan dengan surga, ayat-ayat yang berkenaan dengan neraka selalu digambarkan oleh Allah seakan-akan bahwa itu adalah bentuk fisik. Yang Al-Fakir tanyakan, adakah kewajiban bagi kita, Ustaz, untuk menentukan sebenarnya yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fisiknya saja atau ruhnya, Ustaz? Sehingga dari kewajiban itu, kalau misalnya ini sebuah kewajiban, kita harus mencari dalil sebenarnya mana yang lebih kuat, fisiknya atau ruhnya, Ustaz. Itu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Oke, terima kasih banyak. Jadi cuma sekian berbahagia, kenapa berkaitan dengan neraka atau surga selalu menggunakan contoh-contoh fisik? Ini yang disebut dengan ayat tasbih. Tasbih itu dari kata menyerupakan. Ayatnya mutasyabihat, menyerupakan. Di kata-kata tasbih itu karena tidak bisa dijangkau oleh panca indera, maka kemudian dia diserupakan. Nah, kata-kata menyerupakan itu menjadi tasbih. Makanya setiap kita berjumpa dengan ayat-ayat tasbih, ulangi lagi, semua yang tidak terjangkau oleh panca indera pasti tasbih. Neraka, malaikat dalam Al-Quran dibayangkan ada sayapnya kan begitu, masna wa thulatha ruba itu kan 4. Nah, itu kan semuanya adalah mutasyabihat, menyerupakan. Apakah benar seperti itu? Bukan, karena kalau seperti itu bukan menyerupakan namanya. Ya. Kata-kata menyerupakan itu agar kita bisa mengkonsepsi, menangkap
dalam pikiran kita apa yang Allah inginkan dari kita tentang sorga, neraka, malaikat, dan sebagainya. Atau ke alam barzah. Maka dibikinlah mutasyabihat. Nah, supaya kita tidak berhenti pada yang ditasbihkan, maka kemudian kita setelah menangkap ayat-ayat mutasyabihat tersebut, harus kita mentanzih kembali. Ya, melepaskan dari keserupaan itu, namanya tanzih. Ya. Artinya buat tidak persis seperti itu. Karena kalau persis seperti itu ya bukan perumpamaan, bukan penyerupaan, tetapi itu adanya. Padahal bukan itu adanya, tapi menyerupakan saja. Jadi ini disebut dengan ditanzih. Tanzih itu dibersihkan, dilepaskan kembali daripada konsep-konsep fisik kita. Yang kedua, kalau begitu apakah nanti di akhirat benar-benar fisik? Jawabannya bisa disebut fisik, tetapi tidak seperti fisik di dunia ini. Karena kalau fisik seperti di dunia ini kan berarti dia adalah mengalami perubahan. Fisik di dunia mengalami perubahan. Semakin lama semakin tua. Kalau kita duduk seperti ini haus, butuh air. Nah, kalau begitu kan berarti akan ada kematian, akan ada tua lagi di sana. Maka tentu tidak seperti itu. Dia fisik tetapi tidak terikat lagi oleh hukum ruang dan waktu. Dan karena tidak terikat hukum ruang waktu, tidak ada perubahan. Ketika tidak ada perubahan, namanya hold, khalidina fiha. Tidak ada perubahan. Dia tetap seperti itu. Adakah contoh yang bisa kita lihat dengan sesuatu yang kelihatannya fisik tapi tidak ada perubahan? Fisik kelihatannya tetapi tidak terikat oleh hukum-hukum materi di dunia yang berlaku di dunia ini. Jawabannya ada, yaitu di dalam mimpi kita. Mimpi itu contohnya. Yang ketiga, lalu apakah yang kuat itu fisik atau rohani? Ya. Jawabannya, kalau fisik yang dimaksud seperti ini tentu lemah. Karena fisik yang seperti ini hakikatnya tidak ada. Hakikatnya tidak ada. Ya, kita bicara sedikit secara filosofis. Kita ada materi itu, ada bentuk. Ada materi dan bentuk. Biasa dibicarakan dalam filsafat hylomorphism atau hylomorphisme. Filsafat materi dan bentuk. Ada satu hal yang menarik di sini tentang filsafat materi dan bentuk. Bahwa setiap materi tidak pernah terpisah dari bentuk. Materi dipotong-potong melahirkan bentuk-bentuk baru. Jadi materi tidak bisa berdiri sendiri. Selalu harus ada bentuknya. Kita ulangi lagi, ini premis pertama. Tidak ada materi yang bisa berdiri sendiri. Selalu harus ada bentuknya. Satu. Yang kedua, tapi apakah bentuk bisa berdiri sendiri tanpa materi? Jawabannya bisa. Materi bisa berdiri sendiri tanpa bentuk. Apa yang disebut dengan pengetahuan mental, zihni, itu adalah bentuk-bentuk yang terlepas daripada materi. Mengalami tadrib. Dengan demikian, bentuk bisa berdiri sendiri tanpa materi. Tapi materi, fisik tidak bisa tanpa bentuk. Pengetahuan mental kita atau apa yang kita saksikan dalam mimpi itu adalah bentuk-bentuk tanpa materi seperti yang sifatnya di dunia. Nah, kalau kita bicara tentang alam barzah dan hari akhirat, itu bisa kita bayangkan seperti itu. Sekarang kita pergi ke chatroom ya. Ya, kita lihat chatroom dulu. Ini ada yang bertanya. Oh, banyak ya? Oh, ini yang bertanya ini samping saya nih ya. Karena malu-malu langsung jadi terpaksa lewat chatroomnya. Iya. Bukan, ini soalnya tidak bisa berbicara banyak karena banyak makan manggis tadi. Ya. Menyebut biafwahim dengan mulut-mulut mereka, ada soalannya adalah apakah mulut menjadi jembatan masuk ke kurang keinan. Betul sekali. Di dalam pepatah Melayu ada kata-kata mulutmu adalah harimaumu. Satu ya. Mulutmu adalah harimaumu. Ya, yang kedua adalah apabila sesuatu sudah keluar dari mulut, maka itu bukan milik kita lagi. Sudah menjadi milik orang banyak. Dan karenanya kalau sudah keluar dari mulut, sudah bisa terkena undang-undang IT. Ya. Teknologi informasi, information technology. Ya, seperti itu. Jadi kalau sudah keluar dari mulut kita, sudah bisa masuk kategori jenayah atau masuk ke kategori kriminal. Tapi kalau masih di pikiran, tidak bisa disebut kriminal. Oleh sebab itulah, mulutmu adalah harimaumu itu menjadi tanda.
Oleh sebab itulah manusia disebut mulia atau tidak tergantung daripada berbicaranya. Kalau ada orang gampang menggunakan kata-kata kasar menghina orang, berarti itu menunjukkan isi kepalanya. Kemudian siapa lagi nih? Dari Terima kasih, Ustaz. oh ya, sama-sama Pak Budi. Ya, Bu Tandra. Ada kuburan keluarga yang selalu digali bahkan dijadikan hewan melata. Kuburan. Ada kuburan keluarga yang selalu digali bahkan dijadikan hewan melata. Ya. Usaha fisik sudah diupayakan untuk mengatasi, tapi tiap kali menziarahi hal yang sama, ditemui lagi kira-kira amalan apa yang bisa dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan. Karena mungkin saja ini akibat perbuatan almarhum. Ini di mana nih? Ada kuburan keluarga yang selalu digali, bahkan dijadikan hewan melata. Maksudnya apa nih? Digali, dijadikan hewan melata. Maksudnya gimana? Usaha fisik sudah diupayakan. Ya kalau sudah meninggal orang ya jadi tanah. Sudah selesai. Jadi hewan melata lagi. Ya. Kalau ada mungkin cerita, tapi mungkin Tapi Ustaz, ya. Maksudnya itu kuburannya sering tergali dengan sendiri, digali kemudian jadi sarang apa kayak hewan melata itu Ustaz yang apa istilahnya kayak ini kadal. yang kayak kadal perarang kah istilahnya? Ya, perarang. Iya. Biawak. Oh Ya, iya, jadi kalau misalnya ada kuburan yang setiap dikunjungi selalu menjadi tempat bersarangnya hewan melata seperti kadal, biawak dan semacamnya, ya maka itu pertanda di situ ada lubang yang tempat mereka ada di situ. Memang mungkin sebelum dia dijadikan itu ya gitu. Tempat tinggalnya biawak dan hewan melata itu. Jadi ini tidak perlu dihubung-hubungkan dengan amalan perbuatan. Nanti kita bersangka buruk kepada ahli kubur. Itu tidak boleh. Kepada orang hidup saja kita tidak boleh suuzan, apalagi kepada yang sudah meninggal dunia. Ingat, kita ulangi lagi. Kepada yang hidup saja kita dilarang keras untuk suuzan. Misalnya ada orang yang kena penyakit, oh ini pasti banyak dosanya. Enggak boleh kita bersangka begitu. Ya, enggak boleh. Apalagi kalau sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia selalu kita harus menganggap urusannya sudah selesai, Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Dia akan terima di sisinya. Apalagi kalau yang bersangkutan dalam kehidupan dunianya kita lihat orangnya baik, melaksanakan ibadah, saya kira seperti itu. Jadi amalan yang harus dilakukan adalah menghilangkan suuzan dalam pikiran. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan berdoa ya. Sudah lewat jauh nih. Kita doakan Pak Komar supaya diberikan kesehatan terus-menerus, dipanjangkan umurnya, dan kita juga doakan putri daripada Pak Haji, yaitu yang akan menikah besok, yaitu Jannah, namanya Jannah, dan juga suaminya namanya Hafiz atau Hafizuddin. Kita doakan semoga keduanya perjalanan pernikahannya lancar besok dan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kita doakan juga ayahanda daripada jemaah kita, yaitu namanya Pak Izi Fauzi, supaya diberikan kesehatan dan kesembuhan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana adkhilna fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad wa akhrijna min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad. Salawatuka alaihi wa alaihi majma'in. Kami Allah ya Tuhan kami secara khusus memohon kepadamu untuk jemaah kami, sahabat kami Bapak Komarudin yang berulang tahun pada hari ini. Panjangkanlah usianya, berikanlah kesehatan kepadanya, angkatlah derajatnya di sisimu dan di sisi manusia, berikanlah selalu yang terbaik dalam kehidupannya, lapangkanlah rizkinya, murahkanlah kehidupannya, dan mudahkanlah seluruh urusan-urusannya,
bahagiakanlah bersama dengan istrinya, dan jadikanlah istrinya sebagai selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Kami juga mohon kepada-Mu ya Allah Tuhan kami untuk ibunda, bapak ayah daripada ibunda, yaitu Bapak Izzi Fauzi yang sedang sakit. Ya Allah Tuhan kami, dengan ayat-ayat yang kami baca, angkatlah penyakitnya, kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala, dan berikanlah selalu yang terbaik kepadanya di sisi-Mu ya Allah Tuhan kami. Kami juga mohon kepada-Mu untuk putri daripada jemaah kami, yaitu Pak Ahmad, Haji Ahmad Topido, yang akan menikahkan putrinya besok, yaitu Ananda Jannah dan Ananda Hafiz. Ya Allah Tuhan kami, perlancarlah prosesi pernikahannya besok dari awal sampai akhir. Jadikanlah pernikahannya sebagai sumber kebaikan dunia dan akhirat. Jadikanlah pernikahannya juga sebagai bahtera yang akan bisa mengantarkannya nanti berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya di Telaga Haud. Dan dari keduanya, dari sulbi keduanya, turunkanlah ya Allah Tuhan kami keturunan anak-anak dan generasi yang soleh dan solehat. Kalau keduanya menghadapi badai dalam rumah tangganya, maka ya Allah Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepadanya, turunkanlah rahmat-Mu kepadanya, agar mereka menyelesaikannya sesuai dengan nilai-nilai yang Kamu ajarkan kepada kami. Allahumma ya Allah Tuhan kami, siapa saja yang butuh, maka berikanlah kebutuhan mereka. Siapa saja yang sakit, maka sembuhkanlah penyakit mereka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ibu Terima Banda. kasih. Bayu. Bayu, terima kasih. Ali. Ulang tahun Pak Komar. Gili Pak Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Komar, selamat ulang tahun Pak Komar ya. Selamat ulang tahun Pak Selamat Komar. ulang tahun Pak Komar, sehat, sukses selalu. Pak Komar. Terima kasih Bu Ayu, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Sama-sama Bu Ida. Michael, stop recording, Michael. Assalamualaikum ya Ustaz. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayahanda.